Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada hari ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana menjadi eh, makhluk Allah yang dikasihi Allah. Karena seperti kita ketahui, apabila Allah sudah mencintai kita, maka apapun yang kita inginkan insya Allah akan terkabul, insya Allah akan dipermudah. Siapa sih yang gak ingin mencapai semua cita-citanya? Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, kesehatan dan kejayaan? Jadi ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Poin pertama adalah tentang ikhlas. Ikhlas itu tersendiri dapat didefinisikan, yang pertama adalah dimana kita itu menyikapi diri kita bahwa jika kita ingin ada maka kita harus tidak ada. Sebenarnya apa sih makna dari kata-kata itu? Jadi gini, kita itu tidak mau terkenal. Jadi pada saat kita mungkin membantu secara finansial di suatu kegiatan sosial, bakti sosial, membantu tetangga, membantu orang tua, maka kita harus ikhlas mengharapkan ridho Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan keterkenalan kita bertambah, ketenaran kita bertambah, karena sejatinya ridho Allah lah yang kita usahakan. Nah, insya Allah apabila ridha Allah sudah kita peroleh, maka semua yang akan kita gapai insya Allah akan tercapai dengan mudahnya. Bahkan kita nggak usah capek-capek bersusah payah, yang namanya rezeki akan terus berdatangan kepada kita. Nah, itu kalau kita ikhlas, dimana kita tidak mau kalau kita terkenal. Karena terkenal itu sangat mudah membelokkan niat awal kita. Misalkan kita ingin menyumbang uang untuk pembangunan masjid, terus kadang-kadang ada orang yang nulisnya hamba Allah, ada juga tapi nggak apa-apa juga sih kalau kita menuliskan nama kita, mungkin buat menjadi contoh orang-orang yang lain apabila hendak ingin berkontribusi dalam pembangunan masjid. Itu contoh kecil ya. Yang kedua adalah kita, maknaku dari ikhlas adalah kita tidak mau dunia. Jadi bukan kita nggak kaya ya kita ya tetap mempunyai rezeki yang berlebih, tapi rezeki yang datang terus menerus kepada kita hanya kita gunakan sebagian kecil untuk keperluan kita, mungkin membeli rumah, membeli mobil, membeli baju yang nyaman, membeli makanan-makanan yang sehat. Selebihnya dari itu kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Misalnya apa? Kita bangun berbagai jenis usaha, dan dari usaha itu kita bisa menyerap beberapa karyawan. Diharapkan dengan pengembangan usaha itu kita bisa menambah jumlah karyawan yang besar, dan kemudian membuka usaha-usaha lain, misalnya usaha makanan, usaha fashion, usaha teknologi mungkin. Jadi kita bisa membantu orang banyak. Selain itu kita juga bisa membuka lowongan pekerjaan yang banyak, dan tentunya memberi bonus-bonus yang banyak untuk karyawan. Jadi karyawan semakin bersemangat dan bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Terus yang ketiga adalah sebentar. Oh ya, karena ada hadis Nabi Muhammad pernah berkata bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi istilahnya bisa diumpamakan sebagai ilmu kantong bolong, di mana harta tidak ditaruh di hatinya. Jadi kita seolah-olah seperti ATM-nya Allah ya. Harta yang kita dapatkan kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau kita punya usaha, misalnya usaha jualan sesuatu tas atau jualan gamis, misalnya kurang berjalan, mungkin kita bisa membuka cabang lain usaha bidang makanan. Nah, misalnya makanan itu usahanya laris, kita bisa membantu usaha yang tidak lancar. Diharapkan semua usahanya bisa berjalan. Terus seperti kita ketahui, yang ketiga adalah kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, karena itu sangat buruk banget ya. Jadi kita mungkin merasa sempurna, itu salah sekali, karena ini adalah yang namanya the original sin, atau
kesalahan yang paling orisinal, yaitu yang dilakukan oleh iblis. Karena pada saat penciptaan Nabi Muhammad, iblis tidak mau bersujud kepada Muhammad karena dia merasa lebih istimewa. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.